selamat siang, sore, pagi, malam, jam berapapun itulah yang lagi di tempat tidur sambil rebahan, ya nonton kita di atau lagi di coffee shop. Ya, balik lagi sama aku Diko. Mungkin minggu lalu belum sempet bahas ya. Kok mukanya baru, beda sama yang kemarin. Iya, Jadi aku perkenalin dulu, mungkin aku Diko dari Kembali. Yang kemarin itu kebetulan udah jam terbangnya tinggi banget ya. Iya. Jadi wah kurang nih di Kembali. Jadi kita datanglah aku yang baru. Dia mencari sesuatu yang lebih menantang. Iya. Oke, kembali lagi ya di Kembali Podcast. Bahas startup sampai kempot. Yes. Oke. Jadi kemarin kita banyak nih Mas bahas tentang startup. Dan kita kebetulan kehadiran nih salah satu founder startup yang sangat masih muda ya. Masih berapa belas tahun? Ya, di bawah 20 lah ya. 20 tahun udah punya startup, gila yang gokil banget. Oke, kita hari ini mau bahas gimana sih teman-teman pemilik startup ini baru mulainya gimana gitu. Jadi kalau di startup itu ada sebutan bootstrap ya Mas ya. Nah bootstrap itu di tahap dimana teman-teman founder atau teman startup ini menjalankan startup dengan modal dan tenaganya seadanya. Gitu, mengencangkan ikat pinggang. Iya. Tapi belum kenalan loh dia. Baru umurnya aja. Iya bener lupa. Umurnya pun juga dalam di bawah 20. Gitu. Oh, ya. Gitu. Jadi masih pakai parameter ya. Iya sih ya. Programmer atau gimana? Aku emang basically di bisnis. Jadi ya nggak ada dulu tuh programmer tuh apa sih gitu kan. Kalau misalkan di startup benar-benar detail intinya dulu gitu, servicesnya apa dulu gitu. Sebelum kita bawa ke website dan lain sebagainya. Jadi aku benar-benar nggak orang programmer sebenarnya. Jadi namanya. Oh iya, nama aku ya, lupa aku Startupnya apa? Oke, nama aku Gilang Wiraguna. Jadi aku adalah CEO dan co-founder dari Deon Indonesia. Jadi Deon itu semacam freelance marketplace. Tapi kita ada pembaharuan di lainnya. Misalkan kalau kita kenal Fiverr, ada Fastwork, kita itu hampir mirip seperti itu. Tapi kita punya transaction fee yang termurah se-Indonesia, sampai 5% aja. Dan juga ada kelebihan-kelebihan lainnya. Nanti ya tentu kita kayak kerjasama dengan beberapa tempat untuk dimana freelancer kita tuh bisa lebih baik lah untuk dirawatnya seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita to the point. Oke. Aku mau nanya dong, Gilang ini pertama kali memikirkan kayak aku mau pengen buat startup atau terbangunnya Deon itu dari kapan? Dan cerita prosesnya itu gimana sih? Oke, jadi itu uniknya aku mulai itu di umur mungkin 17 tahun ke atas ya. Jadi ya mau ke 18 itu. Jadi berapa tahun yang lalu itu? Iya, kalau misalkan mau dari awalnya banget itu ya 2 tahun yang lalu. Nah, kalau misalkan mau bawanya udah ada website itu baru setahun yang lalu. Kayak gitu. Dan kebetulan pas waktu ada 1000 startup itu. 1000 startup digital kayak gitu. Nah, dari sana awalnya kan aku freelance juga. Jadi aku freelance foto sama video wedding, langsung aku juga desainer juga gitu. Nah, aku punya keluh kesah. Jadi ya kayak aku sering dianggap sebagai penipuan di media sosial gitu kan. Karena kan orang-orang mau mesen jasa tuh ya gimana ya, mereka itu apalagi di tempat yang berbeda kayak gitu, takut nanti transfer uang nggak dikerjain kayak gitu kan. Jadinya ya udah aku coba kembangkan gimana caranya biar ada sebuah company seperti produk marketplace kayak Tokopedia ya kayak gitulah gitu kan. Jadi tapi itu jasa kayak gitu. Oke, pada saat itu aku belum kenal namanya Fiverr dan Fastwork dan lain sebagainya gitu. Tapi pada saat waktu itu aku cobanya itu dari kecil banget. Itu hanya 2 orang, aku berdua sama co-founderku lagi satu. Itu cuman ngasih kontak WhatsApp aja. Jadi ya misalkan ada freelancer, ada orang yang membutuhkan, kita kasih kontak freelancer ya. Kayak gitu doang. Kayak broker ya istilahnya. Iya, kayak broker kayak gitu. Habis itu berkembang. Cara aku basically orangnya bisnis juga. Jadi ikut business plan competition pertama kali. Jadi ya dan bootstrapnya itu di sana. Jadi ya untuk menghidupi startup ya, aku nggak tahu namanya startup ya gitu kan. Aku menghidupi itu dari uang menang lomba. Jadi kalau kita ikut lomba udah optimis menang deh. Nah kayak gitu istilahnya. Jadi dari uangnya itulah untuk mengembangkan sedikit demi sedikit. Berapa lomba tuh kira-kira yang pernah diikutin? Kalau selama SMA baru ada 4 lomba sih. SMA aja 4 lomba ya? Itu lomba apa aja itu? Pertama business plan competition, awalnya kan proposal dulu. Habis itu baru tahu di SMA itu ada namanya BMC, lomba bisnis modal kanvas. Aku kira gambar di kanvas gitu. Oh ternyata enggak gitu. Langsung di sana aku baru tahu BMC. Jadi udah mudah banget aku baru kenal BMC, di mana orang-orang kan pas kuliah baru tahu BMC kan. Langsung baru ya gitu-gitu aja putaran-putarannya di sana aja. Langsung ada SI Business juga kayak gitu. Nah, terus uangnya nih tadi kalau menang kompetisi gimana nih cara mengelola uangnya nih?
Jadi yang pertama banget yang kita pikirin itu pemasarannya. Jadi tentu aku itu awalnya itu kita mulainya nggak pakai website, kita benar-benar kayak agensi jadi kenanya, kayak social media agensi lah awalnya namanya. Ya kita memasarkan cuma pakai Instagram, udah mulai pakai Instagram di sana. Langsung di sana karena aku basically orangnya di advertiser, di advertising di Facebook Ads, jadi aku bawa uangnya ke sana juga. Langsung juga kita nabung untuk aku udah kepikiran nih ke depan. Jadinya ya mumpung juga bahasannya tentang talent juga nanti, itu aku udah kepikiran. Rasanya kita nggak bisa ngerekrut tim banyak-banyak. Maksudnya dari segi kita harus membiayai mereka, gitu kan. Jadi aku udah kepikiran ke sana. Akhirnya aku sisihkan sedikit demi sedikit uangnya untuk bentuk CV. Jadi ya sekarang untungnya udah ada. Nah dari bentuk CV ini bisa kita hire internship. Jadi ya tanpa kita bayar, tapi kita kasih knowledge buat mereka kayak gitu. Karena kita percaya kita orang itu punya value yang bisa kita bagi gitu. Walaupun kita nggak ngasih uang, kita kasih value itu. Jadi uang dari lomba-lomba ini emang ditaruh lagi untuk marketingnya, sama pembangunan bisnisnya. Nah itu di awal-awal mau nanya nih, uang-uang ini pernah nggak sih dipakai untuk diri sendiri? Kayak aku kan kerjanya capek, sampai dapat sih gitu. Kalau aku karena basically aku orangnya suka ngebantu ya. Jadi karena Deon ini pun sendiri mau ada investor dulu yang bilang, nih uangnya gimana? Aku bilang memang marketplace ya emang agak susah untuk ngembanginnya. Brand maupun marketingnya emang susah. Kita tahu kalau Tokopedia dan lainnya kan susah banget untuk dapat brand utamanya, brandnya dulu biar dikenal, langsung biar memang pakem lah kayak gitu kan. Jadi ya udah aku kembangin itu, aku nggak pakai uangnya itu. Jadi aku pakai memang full untuk di bisnis. Tapi aku punya penghasilan yang lain. Kayak gitu istilahnya. Jadi aku juga orang trader juga. Jadi aku dapat penghasilan juga dari sana. Jadi emang udah ada penghasilan lain, jadi aman lah. Iya, aman juga. Nah tadi kita belum sempat bahas nih. Kalau kita bahas uang itu pasti kan banyak yang alokasiin untuk tim. Nah Dion tadi nggak bilang kan timnya aku nggak kasih uang atau gimana. Itu mungkin tadi yang bahasnya sih itu untuk staff ya. Nah emang dari awal tuh emang udah bentuk timnya yang mungkin orang-orang bilang ada 3 hipster hacker. Nah, itu dari Dion sendiri tuh emang udah kebentuk. Dan perjanjiannya gimana sih kok nggak gaji mereka? Jadi yang pertama banget kita aku nggak tahu dulu startup. Jadi aku nggak tahu hustler, hipster dan hacker gitu. Tapi pada saat itu karena aku berdua ikutnya cuma 2 aja lumayan. Akhirnya ada salah satu kompetisi bisnis modal kanvas tadi. Itu ada orang dari salah satu SMK teknologi di Bali. Nah mereka itu ikut lomba bisnis. Tapi bisnis mereka menurutku ya nggak terlalu bagus. Jadi tapi mereka programmer gitu. Jadi rivalku itu aku rekrut jadi jadi timnya. Jadi dari sana ya udah aku bisa bisnis, kamu bisa programming. Ya udah kenapa kita nggak collab aja? Aku punya sistem bisnis yang bagus nih kayak gitu. Nah mulailah dari sana kita nge-hire untuk jadi hackernya itu. Jadi hipster kita udah punya dari co-founderku atau hustlernya udah komplit nih. Tapi aku nggak tahu dulu namanya hipster dan lain sebagainya. Baru ikut kompetisi baru tahu tuh 3 itu. Untungnya pas gitu kan. Langsung akhirnya dari sana kita buatlah perjanjian pemegang saham. Jadi ya kenapa bisa gini? Karena dari teknisnya sendiri mereka salah satunya udah mendapat pemegang saham, dia sebagai CEO-nya juga. Jadi untuk nge-handle teman-temannya dia punya tanggung jawab lah untuk bimbing teman-temannya dari teknisnya. Kalau boleh tahu tuh tadi kan si programmer itu kan sebenarnya kompetitor gitu. Terus akhirnya punya ide kenapa kita nggak kolaborasi kan? Tuh approach-nya ke mereka gimana waktu itu? Jadi lucunya gini, pada saat waktu itu tuh awalnya ada salah satu anggota timnya itu pernah ikut lomba sama aku juga dulu pada saat SMP. Itu lomba Excel masalah. SMP ya? Iya SMP. Wow. Lomba Excel lomba biasa. Habis itu aku emang sering menang pada saat SMP. Langsung dia itu akhirnya kita cengkrama nih sama musuhnya nih. Jadi dia pas waktu kompetisi itu kita cengkrama, kamu ikut lomba dulu ya kayak gitu istilahnya. Nah setelah itu kita lanjut ngobrol. Nah barulah kita ngobrol ke bisnis. Bisnismu kayak gimana? Bisnisnya dia emang nggak ada sebenarnya. Hanya disuruh sama guru. Nah jadi ya namanya bisnis panggung lah kalau kan. Langsung. Tapi kalau aku emang bisnisnya nggak mau aku jadi panggung gitu. Aku mau lanjut gitu. Langsung akhirnya karena aku serius dan mereka juga nganggap, aku nggak tahu ya kenapa orang-orang lain bilang kalau aku ngomong itu punya wibawa, aku nggak ngerti. Langsung mereka itu tertarik di sana. Mereka tertarik di sana dan mereka itu, kamu cocok nih, kayak gitu istilahnya. Jadi ya, mereka kalau dibilang kompetitor enggak juga sebenarnya, karena mereka juga sebenarnya ikut lomba dipaksa gitu istilahnya. Jadi ya kayak aku merekrut dia ya, aku menyelamatkan gitu istilahnya. Kayak gitu sih. Good. Ada pertanyaan lagi? Iya, aku masih penasaran.
kan banyak banget nih teman-teman yang mungkin gak banyak yang SMA ya, tapi banyak teman-teman yang udah mungkin saat kuliah atau lulus ini menjalankan startup ya di saat-saat bintang ini ya, startup ini mereka banyak gagal. Nah dari Dion sendiri ada nggak sih cerita-cerita kayak kita benar-benar sempat chaos nih saat ini, benar-benar gak ada modal, itu ada nggak sih cerita-cerita seperti itu dan kayak apa sih yang nyelamatin kalian dari situ? Yang pertama banget itu pernah terjadi. Jadi ya tim kita tuh ya dulu aku nggak tahu harusnya 3 aja gitu kan. Kalau kita lebih jadi lebih dari 3 kira. Jadi kan susah agak untuk kontrol orangnya. Itu pasti ada karena kan semua itu manusiawi banget. Manusia itu perlu uang, manusiawi banget. Jadi ya sampai sekarang pun kita digaji aja belum, jujur aja. Jadi kita digaji belum, tapi kita tetap bertahan berkembang terus gitu. Karena di awal tapi ada seleksi alam bagi beberapa orang. Jadi ada yang memang aku perlu uang dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi yang aku utamain ke timku, aku bilang tim. Jadi aku nggak pernah bilang yang pegawai atau apa tim gitu. Jadi di timku itu aku selalu bilang kalau kita ini kerja, kita investasikan tenaga dan waktu kita itu untuk banyak orang. Kenapa? Karena dari testimonial freelancer kita itu ternyata membantu banget buat mereka. Jadi apa yang mereka kerjakan itu emang berguna buat banyak orang. Itu terbukti karena kalau misalkan kita tadi sebut beberapa brand yang sama kayak kita, ternyata freelancer itu nggak bisa masuk ke sana. Jadi nggak bisa masuk ke yang internasional itu. Jadi mereka masuk ke Deon dan mereka selamatnya di Deon gitu. Mereka bisa akhirnya bertransaksi di Deon dengan aman. Mereka punya tempat portofolio gitu istilahnya. Dan itulah yang selalu kita bilang kita di sini tuh bekerja untuk banyak orang. Jadi kalau misalkan kita mau dapat keuntungan itu nanti datang sendiri. Kalau kita udah bantu banyak orang, keuntungan datang sendiri. Dan itu terbukti mereka dapat rezeki bukan dari sini juga. Tiba-tiba aja dapat mereka rezeki kayak gitu. Karena itu aku nggak tahu kalau misalkan secara logika bisnis nggak dapat. Tapi kalau secara believingnya itu dapat banget gitu ya. Yang memang aku nggak tahu dari mana gitu. Dan yang kedua, karena aku pun juga di usia sekarang aku juga nggak heran sih aku bisa kerjasama dengan beberapa startup. Let's say Dana Indonesia, lalu juga ada Nutrifood kayak gitu. Aku belajar di sana how to manage the people. Jadi ya kita buat culture. Jadi ya mereka itu yang awalnya, jadi ya apa yang mereka dapatkan juga walaupun nggak uang, yang mereka dapatkan itu adalah dari segi ilmunya. Dari ilmu baru yang mereka bisa dapat di Deon. Jadi kita kasih tahu kita buat culture work at startup kayak gitu istilahnya. Jadi itu buat pembelajaran baru mereka dan melatih kedisiplinan mereka. Dan mereka menganggap, itu pembelajaran baru dan aku perlu ini. Kayak gitu. Oke, jadi meyakinkannya itu dengan value ilmu ya? Iya, ilmu dan visinya. Oke. Sekarang timnya berapa orang berarti? Kalau sekarang ada 11. Ada 11 orang. Banyak juga. Iya, makanya aku karena dulu itu ya tapi aku yakin 11 orang ini istilahnya nggak pasti bakal full banget gitu kan. Karena apalagi bootstrap. Ya tadi benar bakal ada worst case kayak gitu. Jadi ya nggak, ya kalau aktif ya bisa dihitung lah kayak gitu. Oke, jadi emang kuncinya itu bagaimana kita bisa meyakinkan teman-teman kita, tim kita untuk kayak ini kita punya goal utama loh, kita bisa nyampe sana. Itu benar-benar gak ada yang lawan gitu. Ini gimana sih, saya udah kerja berapa lama masa nggak dikasih sedikit pun? Iya, ada sebenarnya kita bisa bilang di lebih dari 11 pada saat itu seleksi alam namanya. Jadi itu udah seleksi alam, tapi kan masalah selanjutnya bukan ada pada di sana, tapi bagaimana orang-orang lain yang mendengarnya. Maksudnya dari timnya mendengarnya. Nah, disinilah peranku sebagai seorang CEO dan hustler di sini. Aku harus benar-benar meneguhkan teman-teman. Jadi ya di sini apapun kata mereka itu perspektif mereka itu silahkan. Tapi jangan istilahnya kalau kalian masih satu visi dengan kita, kalau kalian memang punya mimpi di sini, ya udah kita jalan bareng. Jadi ya, dan sekarang pun kalau misalkan ada, tapi kalau walaupun nggak digaji, tetap aku kasih makan. Jadi ya setiap hari itu kalau mereka kerja, tetap aku kasih makan. Oke, jadi menarik banget sih ya. Oke, jadi kan tadi sempat dibilang CV ini salah satu orang untuk bisa dapat internship. Emang kalau nggak bentuk CV itu nggak bisa ya? Jadi istilahnya nama kepercayaan sih. Jadi apalagi internshipnya Deon itu di luar Bali. Jadi internship kita itu WFH kebanyakan dari luar Bali. Kayak gitu. Remote ya? Ya, perjadikan. Oke. Jadi Mas Dono. Kalau nama Deon sendiri sebenarnya apa sih itu? Deon itu awalnya adalah katanya designing online. Designing online. Awalnya mungkin dari kata desain gitu kan. Mungkin teman-teman mikirnya tuh desain itu desain grafis, langsung desain apapun gitu kan gitu. Tapi kalau kita lebih detail lagi, desain itu arti katanya merancang. Jadi di sini kita merancang masa depan banyak orang.
Wih, gokil. Iya, ini saya perhati loh dari tadi itu kan biasa orang kalau startup tuh ribet pertamanya udah ngomongin traction ya. Iya. Dari tadi enggak tuh lebih ke human-nya, Iya. lebih ke timnya, mengencourage. Jadi fokusnya ke sana. Kenapa sih? Oke, yang pertama aku I believe that the great business will falling down quickly. Karena apa? Bisnisnya bagus, tapi cepat runtuh kalau nggak ada tim yang bagus. Jadi di sini aku mau buat fondasinya bagus dulu. Kemanapun ke investor dan manapun aku bilang timnya ini yang bagus. Kalau ada yang memang mirip dengan kita, ayo buktikan dengan marketplace loh. Jadi marketplace kalau kita berbicara crowdfunding, crowdsourcing, cepatlah duitnya datang. Jadi ya udah persenan mainannya. Marketplace gimana? Ya Tokopedia gimana awal-awalnya? Ya susah juga. Jadi ya bisa kita bilang kita punya tim yang bagus. Kalau timnya nggak bisa bertahan, ya susah juga kayak gitu. Jadi ya fokus kita juga ke human, tapi bukan berarti ini bisnisnya cuma ke humannya aja terus gitu. Tapi tetap aku sebagai CEO dan hustler, aku harus tetap mikirin untuk traction. Ini energinya berasa banget Iya. ya. Di bawahnya tuh kayak kenceng ya. Makanya tahu gitu. Itu isinya dari mana? Kalau ada mungkin sengaja atau nggak sengaja. Kalau sengajanya apa nih? Oke, kalau sengajanya itu karena aku tuh orangnya memang kepingin nyari tahu lebih. Ini terbukti pada saat waktu aku ikut wirausaha muda Denpasar. Jadi aku dikirim ke rumah perubahan Renat Kasali. Di sana aku langsung membuka mata, pemikiran orang di Bali dengan orang di luar sana berbeda jauh mengenai bisnis. Jadi yang how to communicate, langsung cara memang berpikir tentang bisnis itu berbeda banget. Dan aku bermimpi gimana caranya aku bisa belajar dari orang luar dan aku implementasikan di sini. Itu kenapa aku bisa ya how to cara bicara aku kayak gini langsung nggak tahu sih energinya tadi bilang kayak aku nggak tahu gitu. Karena aku sering belajar dari orang-orang luar. Makanya untungnya sekarang ada WFH dan lain sebagainya. Kita bisa komunikasi dengan orang luar gitu. Jadi nggak ada trik-trik ya. Nggak Kayak, ada. Aku sengaja nih kayak gini. Betul. Jadi yang penting aku kepingin jadi orang Bali, tapi orang Bali yang memang membawa perubahan. Iya. Jadi buat teman-teman nggak bisa diakalin ya. Emang harus dari hati. Iya. Value-nya tuh harus bener. Oke. Kemarin sempet kan kita ngobrol-ngobrol juga nih di Gilang, maaf kok Deon jadinya ya. Semua itu namanya Deon. Aku udah ke brand Deon sebenarnya, jadi Deon sama Gilang itu jadi satu. Dosen. Deon gitu. Ya, kira-kira lanjut. Nama brandnya lebih kuat dari nama orangnya. Iya, sukses berarti. Iya. Nah kemarin kita sempat ngobrol nih, Deon sekarang lagi di tahap untuk nyari investor. Nah aku mau nanya dong, gimana sih kesulitannya kayak approach investor itu seperti apa? Ngadepin mereka kayak gimana? Dan persiapan untuk kita dan tim itu seperti apa sih? Oke, kalau misalkan pas waktu nyari investor ya, jadi yang pertama itu ya untuk karena ada kemarin program 1000 startup, jadi kita ada di kontak sama beberapa VC. Jadi kita di kontak, langsung kita ditanya gimana timnya dan lain sebagainya. Dan aku pun juga, aku berbedanya di sini. Saat aku mencari VC, aku nganggap VC itu teman. Jadi benar-benar kayak teman lah. Jadi how to communicate-nya gimana itu aku nggak kayak orang formal. Dia itu Tuhan gitu enggak. Jadi dia itu ya temenku nanti jadi partner kayak Satu level gitu ya. Iya satu level. Tapi ya tahu juga. Iya. Masa iya ya kita gini langsung awal-awalnya. Hai campak ya campaknya gitu keluarnya gitu nggak juga gitu. Jadi mereka juga awalnya mikirnya mereka pesimis di awal. Kenapa? Karena marketplace. Jadi ada juga salah satu aku pitching di salah satu mall terbesar di Bali. Itu ada kegiatan dibuat sama beberapa organisasi dan di sana kalau itu kan tadi kan bagusnya, kalau ini jeleknya itu aku dibilang ini nggak startup itu nggak bisa bakar duit terus. Jadi dia bilang udah nggak ada lagi zamannya Gojek, nggak ada lagi zamannya Tokopedia. Tapi menurutku bukan nggak ada zamannya, tapi belum ada semangatnya. Karena kalau misalkan dibilang nggak ada zamannya, ya startup kayak gitu ya mau nggak mau memang harus membentuk brand, membentuk marketnya memang susah memang di awalnya kayak gitu kan. Tapi di sini kita yakin kita tuh pasti bisa, tapi di sana dikritik habis-habisan. Dia itu benar-benar di depan umum kayak gitu. Tapi aku nggak respon di sana. Mungkin aku awalnya jelek banget rasanya kayak di depan umum gitu kan. Jadi ya benar-benar dikritik habis-habisan gitu. Langsung ya dibicarain tentang aset ya, kita marketplace kita tuh semua on digital gitu, aset gimana gitu istilahnya ya, kalau nggak GTV atau GMV aja yang kita emang jadikan valuasi gitu kan. Langsung ya udah berarti di sana bukan tempat kita. Akhirnya kita pakai visi-visi yang memang udah mau dengan kita yang sampai sekarang masih proses. Oke, jadi sekarang selain dari income dari si produknya ini, ada juga dong income lain? Dia ada. Jadi ya kalau sekarang juga dia itu punya namanya freelancer agency.
Maksudnya freelancer agency itu apa? Biasanya kan social media agency itu dia udah punya desainernya. Kalau kita nggak punya desainer, tapi desainer kita freelancer kita. Jadi kita B2B juga, tapi kita pakai sumber daya freelancer kita. Oke, paham. B2B2C ya. Iya, B2B2C. Kompleks ya ini. Ya itulah. Oke, kemarin juga aku sempat denger nih, dapat dana gibah. Itu gimana? Kok bisa? Aku kaget kan. Oh, startup dapat dana gibah itu gimana ceritanya? Ada Dana gibah? Gibah? Sorry. Bukan dana gibah. Gibah. Bahas orang dulu. Gibah. Gibah itu baru dapat dana ya. Itu gimana ceritanya? Oke, ya, itu lucu banget sebenarnya. Karena itu kalau aku bilang angel investor, dia bukan investor, dia hibah kan gitu kan. Dia ada salah satu orang yang memang ngasih kita uang ya di atas 20-50 jutaan lah gitu. Benar-benar langsung ngasih gitu kan. Langsung itu karena apa? Itu karena personnya dia. Karena dia percaya di sini dia istilahnya dia punya wanginya, dia konglomerat lah kalau dia salah satu di Bali. Tapi dia bakal ngasih juga nantinya, nggak tahu berapa. Tapi aku nggak mikirin itu sebenarnya. Dia pikir di sini dia bantu banyak orang, bantu yang di karir yang dibantu. Maksudnya orang-orang yang memang freelancer tadi dibantu. Itu kenapa mulai pada saat hibah itu datang, kita langsung buat tagline, yaitu membantu karir negeri. Jadi kita dari sana kita percaya bahwa startupnya ini memang membantu banyak orang. Jadi dia itu ngasih hibah kita sebagai orang yang dia percaya karena iya nggak tahu juga dia ngelihatnya dari sisi mana, tapi karena aku jujur timku dan aku bekerja itu emang sepenuh hati, kita nggak mikirin apa yang lain duluan, pokoknya kita bekerja untuk banyak orang. Mungkin itu yang dia lihat secara nggak langsung yang kita nggak duga gitu kan, akhirnya dia kasih uangnya gitu ke kita. Gitu. Itu ketemu di mana orangnya? Itu Teman-teman bisa nyatet mungkin apa? Namanya siapa? Aku pun juga dibilang jangan kasih tahu. Oke. Karena banyak angel investor kan gitu. Dia nggak mau didatengin gitu kan. Langsung kalau itu aku kenal itu kayak mungkin dibilang temennya orang tua, tapi nggak langsung, maksudnya orang tua pun nggak tahu gitu awalnya dia mau ngasih dana gitu. Dia hanya ngeliat di perkembangan di sosial media gitu. Karena kebetulan kita juga kalau misalkan di Bali dibilang kalau udah dikenal banget belum juga, tapi lebih dikenalnya di luar Bali. Dikenalnya di luar Bali karena internship juga, kegiatan kita kan to kampus di mana-mana di luar Bali juga gitu. Dia ngelihat jejak Deon di mana aja gitu istilahnya. Akhirnya dia tahu oh ternyata temanku punya anak ini yang buat gitu istilahnya. Baru jauh-jauh ya. Jauh-jauh akhirnya dikasih lah kayak gitu. Baru ditanya-tanya kayak gimana, diajak ngobrol-ngobrol aja biasanya, kayak dia itu ngajak ngopi kayak gitu, akhirnya dia oh ya udah kasih. Oke. Seru nih, waktunya lagi. Iya. Ini kayak kecepetan ya hari ini. Oke, mungkin dari Gilang bisa dong sharing ke teman-teman yang lagi nonton nih. Kira-kira buat teman-teman yang lagi aku buat startup tapi masih susah banget, ada nggak sih saran atau kayak nyemangatin mereka itu apa gitu? Oke, kalau teman-teman buat startup itu yang kalian pikirin kalau di utama bener emang bisa suka bahasannya uang. Tapi untuk di pertama kalau bahasannya uang semua udah langsung buyar. Jadi ya karena uang di awal itu nyarinya susah banget gitu. Untuk buat fondasi itu susah banget. Jadi pastikan fondasi ini kuat dulu. Walaupun memang harus punya visi. Ya bener kata-kata banyak pengusaha itu visinya harus kuat dulu. Langsung maksud dan tujuannya kayak gimana, MVP apalagi minimum viable produknya. Apa sih services utama kalian yang bisa dilakukan dengan cepat? Langsung itu dulu, langsung utamakan dengan maksimal, dikerjakan sesuai dengan passion kalian. Kalau kalian nggak passion itu, misalkan banyak crowdfunding, kalian buat crowdfunding nggak. Jadi harus sesuai dengan passionnya dulu, baru kalian ya udah jalanin dulu, nanti pasti bakal mengalir yang lainnya datang sendiri kayak gitu. Oke, nah itu buat teman-teman ya, itu tips dari Gilang sendiri selaku founder Deon. Oke, kayak waktunya udah habis nih teman-teman ya. Tapi masih bisa lanjut nih. Iya, betul. Kita pindah ke channelnya Temu Ilmu. Nanti kita saya mau bahas soal ini. Ini tuh Deon itu apa sih sebenarnya? Deon itu apa? Gitu ya. Jadi teman-teman habis ini jangan lupa untuk like, share, subscribe dan juga setelah ini ke channelnya Temu Ilmu. Oke, mungkin dari itu dia dari aku dan Mas Donald. Terima kasih ya. Gilang udah datang hari ke sini. Sukses terus. Oke, dadah.